Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya ucapkan pertama kali ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang telah menang di pengadilan kemarin dalam sengketa pemilu 2024 di Indonesia. Yang dengan demikian berarti Pak Prabowo dan Pak Gibran akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dan akan memimpin Indonesia semoga menuju perbaikan dan kemegahan seperti yang dijanjikan dalam visi misinya. Tetapi di video ini ada sesuatu yang sebenarnya mengganjal dari dulu itu, yaitu program Pak Prabowo dan Pak Gibran terkait dengan makan siang gratis. Ini sebenarnya kritik ini, kalaupun ini memang harus disebut sebagai sebuah kritik, bukan hanya tertuju kepada Pak Prabowo dan pasangannya, tetapi sejak lama sekali, sejak Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, kalau misalkan ngurusin pangan, kita tuh sering gagal. Pemerintah-pemerintah kita yang datang silih berganti, kalau urusannya adalah kebijakan-kebijakan pangan, kita tuh sering blunder, sering absurd. Kenapa bisa seperti itu? Semoga pas makan siang gratis ini tidak bermasalah, tetapi simak videonya sampai tuntas, kita akan bahas rentetan kesalahan-kesalahannya. Yuk kita mulai. Sejak era kolonial, kalau pemerintah memegang kekuasaan dan dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pangan dan berkaitan dengan pertanian, itu pasti absurd, pasti aneh. Kita misalkan bisa melihat tanam paksa dan kemudian era selanjutnya undang-undang agraria di mana ada land rent dan sebagainya. Coba pada waktu itu yang dipikirkan oleh Belanda itu adalah menguras kekayaan bumi Indonesia demi kepentingan Belanda sendiri. Misalkan nanam tebu, kemudian nanam kopi, nanam teh dan sebagainya. Persawahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pribumi itu tidak diupayakan atau bahkan tidak diprioritaskan, sehingga banyak sekali kasus-kasus kelaparan di Indonesia. Ada beberapa kejadian di mana kelaparan-kelaparan itu menyebabkan kematian terhadap puluhan ribu warga Indonesia. Karena apa? Karena lahan yang ada tidak digunakan untuk kepentingan pangan masyarakat Indonesia, tetapi untuk industri Belanda. Kan ngaco tuh si Belanda. Nah, betapapun demikian, hal yang kemudian berubah itu adalah ketika Hindia Belanda di bawah pimpinan Van de Venter. Van de Venter sejak saat itu memang mulai mengkritik pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh Belanda. Dia bilang pendekatan pangan di Indonesia itu tidak beretika, dan karena itu dia mengajukan politik etis, politik etika, politik balas budi, di mana salah satu di antara trilogi Van de Venter itu adalah bagaimana pemerintah Belanda menyiapkan dan membuat saluran irigasi bukan hanya untuk perkebunan-perkebunan Belanda, tetapi juga untuk persawahan-persawahan rakyat Indonesia. Nah, sejak saat itulah kemudian irigasi dibuat dan sejak saat itulah rakyat di Indonesia menjadi sedikit lebih makmur atau setidaknya mendapatkan suplai makanan yang memadai. Tetapi ada masalah juga. Pada waktu itu sebenarnya Van de Venter masih berpikir terlalu Jawa sentris atau Sumatera sentris gitu. Karena sumber populasi itu adalah di Jawa dan Sumatera dengan sedikit di Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, maka Belanda itu memprioritaskan yang Jawa saja dan kemudian Sumatera. Nah, karena di Jawa dan Sumatera itu adalah makanan pokoknya padi, maka orientasi dalam membangun saluran irigasi, membangun sistem pertanahan dan sebagainya, itu selalu dikait-kaitkan dengan beras. Jadi misalkan ketika ada orang Maluku yang makannya sagu, atau ketika ada orang Sulawesi yang makannya jagung misalkan, atau ketika ada orang Sunda yang banyak makan umbi-umbian gitu ya, itu tidak dianggap sebagai makanan atau tidak dianggap sebagai makanan pokok, tetapi mereka dianggap sebagai makanan tambahan, camilan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mau dianggap mensejahterakan rakyat, maka yang harus ditanam dan harus dimakan di situ adalah beras. Nah, sialnya ketika Indonesia merdeka tahun 1945, pendekatan itu masih dipakai oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno kemana-mana itu karena ditekan oleh lawan-lawan politiknya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, maka karakteristik kesejahteraan yang dimaksud itu adalah bisa makan nasi sehari 3 kali gitu. Ini ngaconya beribet-ribet sebenarnya ya. Pertama, karena seharusnya tidak usah nasi, karena sumber karbohidrat bukan hanya nasi. Dan yang kedua adalah kalau misalkan nasi harus dimakan 3 kali sehari, maka itu sebenarnya tidak baik.
Karena justru gulanya menjadi berlebih, diabetes dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita mau makan nasi ya divariasikan, misalkan sarapannya tidak nasi gitu ya, atau sehari 2 kali aja udah cukup gitu, dan lain sebagainya. Tetapi karena pada waktu itu lagi-lagi pikirannya adalah kalau pemimpin itu ada, maka pemimpin itu harus mensejahterakan rakyat. Bagaimana cara mensejahterakan rakyat? Memberikan mereka pasokan makanan yang memadai. Makanan apa yang dimaksud adalah padi atau beras gitu. Nah, itu masalahnya tuh di situ gitu. Nah, Bung Karno kemudian pada waktu itu mencoba untuk membangun lahan-lahan pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi itu mulai dicoba gitu. Tapi semuanya orientasinya adalah beras. Sehingga sejak saat itu makin banyak suku-suku di Indonesia yang sebenarnya tidak makan beras terpaksa makan beras dan akhirnya kehilangan variasi kuliner mereka. Tetapi masalahnya tidak selesai sampai di situ, karena fokus semua orang untuk pertanian itu adalah sawah, untuk menghasilkan padi, maka lahan-lahan perkebunan non-sawah justru malah digusur, dirubah menjadi lahan persawahan. Lahan persawahan itu kan sebenarnya tidak terlalu efisien, dalam artian memakan air terlalu banyak, kan harus tergenang tuh si airnya, si sawahnya itu gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya menghasilkan masalah baru, dalam ekonomi menghasilkan masalah baru, dalam budaya dan kultur menghasilkan masalah baru, dalam lingkungan hidup juga menghasilkan masalah baru. Dan sialnya lagi, ini tidak dievaluasi, justru malah dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, yaitu Pak Harto. Pak Harto itu berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya menciptakan persawahan yang sangat luas, ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mekanisasi, dan sebagainya itu diupayakan di Indonesia pada waktu itu. Semuanya orientasinya adalah untuk beras. Dan karena itu ketika beliau berpidato di FAO tahun 1984, beliau sambil menyatakan dan merayakan kemenangannya bahwa sejak saat itu Indonesia surplus beras, sejak saat itu Indonesia swasembada beras, di mana Indonesia tidak lagi butuh impor beras dari negara lain karena persawahan di Indonesia sudah memadai. Dia ngomong seperti itu dengan bangganya Pak Harto. Bahkan di tahun 1984 itu Pak Harto sampai mengatakan bahwa ada 100.000 ton beras Indonesia yang berlebih dan kemudian dijual atau diperbantukan untuk rakyat Afrika yang kelaparan. Wah, luar biasa kan? Nah, ini dianggap sebagai salah satu capaian terbaik di mana masyarakat Indonesia akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Tetapi ini karena didasarkan pada pendekatan yang salah, konsep berpikir yang salah, makanya gak awet gitu. Jadi hanya tahun itu saja Indonesia misalkan kelebihan pangan, sisanya balik lagi impor. Kenapa seperti itu? Karena ketika semuanya diorientasikan pada beras, semua orang wajib makan beras, maka jumlah penduduk Indonesia semuanya itu juga harus makan beras. Dan karena itu, persawahan sangat dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi di sisi lain, karena tingkat kesejahteraan harus selalu diukur dengan jumlah makan nasi sehari 3 kali dan hal yang seperti itu, maka cadangan beras itu bukan hanya jumlahnya memadai, tetapi harganya harus murah. Nah, sekarang coba hitung-hitungin ya. Kan lahan pertanian itu tidak selalu, karena namanya juga lahan pertanian, itu tidak selalu konstan. Sangat tergantung pada cuaca dan iklim. Kalau misalkan iklim bergeser sedikit aja, itu bisa menyebabkan gagal panen. Di sisi lain, harganya harus murah. Maka dampaknya apa? Petani Indonesia akan selalu miskin karena dia harus nanam padi terus-terusan, kemudian dia harus bertaruh dengan cuaca dan iklim, tetapi kalau misalkan dia jual beras harus sesuai dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya. Jadi akibatnya apa? Petani semakin lama semakin miskin dan sekarang semakin tidak banyak orang yang ingin menjadi petani. Karena apa? Ya karena tidak menguntungkan. Jadi orang-orang yang di kampung itu kalau sebenarnya mereka memiliki kesempatan, mereka akan jual sawahnya, kemudian mereka akan melakukan upaya yang lain, akan kerja yang lain. Coba misalkan Baraya, bayangkan kalau misalkan Baraya punya satu petak sawah 800 meter persegi misalkan. Kalau misalkan Baraya jadikan itu sebagai sawah, kemudian dijual, hasilnya berapa? Bandingkan kalau misalkan itu jadi kos-kosan. Pasti jauh lebih produktif kalau itu dijadiin kos-kosan. Iya kan?
Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan petani di Indonesia tidak kaya-kaya, dan kalau mereka mau kaya, memutuskan untuk menjadi kaya, maka mereka harus berhenti menjadi petani. Ketika semakin banyak orang di Indonesia yang berhenti menjadi petani, maka semakin kelaparan juga masyarakat Indonesia. Dan lagi-lagi, karena tingkat kemakmuran di Indonesia selalu diukur dengan ketersediaan beras, maka pemerintah harus impor lagi ke Vietnam, ke Thailand, ke Cina. Gitu kan masalahnya. Kenapa nggak masyarakat Indonesia itu sejak awal diberikan kesempatan untuk makan makanan tidak harus nasi dan tidak harus 3 kali sehari gitu. Cuman gara-gara masyarakat kita, pemerintah kita kemakan hoaks di zaman dulu itu, ya akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan kepentingan, dan akhirnya bonyok gitu. Dan kebonyokan itu ditambahin. Saya nggak tahu riset di zaman dulu itu seperti apa, tetapi saya melihat untuk kasus kebijakan-kebijakan pangan di Indonesia itu banyak yang bermasalah. Salah satu contoh yang bermasalah yang lainnya itu, yang agak lucunya itu adalah pemerintah Orde Baru pernah mengeluarkan kebijakan 4 sehat 5 sempurna. Jadi masyarakat Indonesia itu harus memenuhi kebutuhan pangannya 4 sehat 5 sempurna. 4 itu diantaranya adalah makan kacang-kacangan, makan sesuatu yang mengandung karbohidrat, sesuatu yang mengandung protein, sesuatu yang mengandung vitamin seperti buah-buahan dan sebagainya. Ditambah 5, yang kelima itu penyempurna, atau 4 sehat kan 5 sempurna, yaitu apa? Susu. Atau protein hewani yang begini dan begitu gitu. Jadi susu itu dianggap sebagai salah satu penyempurna, atau bukan, menjadi penyempurna bagi makanan masyarakat Indonesia. Luar biasanya, susu yang dimaksud pada waktu itu adalah susu kental manis. Yang sebenarnya itu bukan susu, sebenarnya itu adalah gula. Ya, kalaupun ada susu ya 0,000 sekian persen gitu ya, gulanya sebagian besar gitu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat misalkan susu-susu di zaman dulu, maka iklannya itu, susu itu bukan untuk topping, susu itu untuk diseduh pakai air panas, dikocek-kocek yang kayak gitu buat diminum, dan dianggap bahwa itu adalah susu gitu. Cek aja iklan-iklan zaman dulu. Ini dampaknya apa? Dampaknya pemerintah pada waktu itu yang berharap bahwa masyarakat Indonesia tidak stunting, berharap bahwa masyarakat Indonesia akan maju, berharap agar sumber daya manusia Indonesia itu hebat-hebat, tapi nyatanya malah dikasih gula. Jadi bukannya SDM-nya naik, malah SDM-nya rendah gitu. Kalau sekarang kan sudah dinyatakan bahwa itu tidak boleh disebut susu, karena itu mah ya gula sebenarnya. Tapi karena pada waktu itu ya diasumsikannya susu, jadi susu sehat gitu ya. Jadi ya akhirnya masyarakat Indonesia kacau gitu. Itu menunjukkan apa? Itu masalah kecil sebenarnya, tetapi masalah yang kecil itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Indonesia, pemerintah Indonesia kalau berhubungan dengan pangan sering blundernya gitu. Atau terus kemudian yang tadi lagi ya, beras, balik lagi ke beras yang tadi itu. Karena semuanya dipaksa beli beras dan terpaksa makan beras dan dibudayakan untuk makan beras sehari 3 kali, dampaknya apa? Dampaknya Pulau Jawa yang paling banyak menghasilkan beras karena kesuburan tanahnya, justru sudah semakin banyak orang dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, dipenuhi kegiatan-kegiatan militer, dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan, dan lain sebagainya, numpuk semuanya di situ. Akhirnya apa? Sawah-sawahnya tergerus gitu. Jadi awalnya kan Jawa penduduknya banyak karena apa? Karena tanahnya subur, karena bisa ditanamin padi di mana-mana, karena semua orang membutuhkan padi kan begitu. Nah, tetapi karena menjadi terlalu banyak, akhirnya sawah-sawah menjadi tergusur. Sekarang ketika sawah-sawah di Jawa tergusur, jadinya apa? Di Sulawesi dipaksakan untuk nanam padi, bikin sawah berhektar-hektar. Di Papua ada sekian juta hektar lahan yang dipersiapkan untuk nanam padi. Jadi padi di Sulawesi dan di Papua ditanam berjuta-juta hektar untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Jawa. Ya ini kan blunder sebenarnya, kacau gitu. Jadi orang Papua yang aslinya makan sagu atau makan makanan yang seharusnya memang ada di sana secara kultural, ya seharusnya dikembangkan. Jadi kita tidak usah tergantung pada beras, biar kita nggak usah impor, biar kita nggak usah nanam padi dalam skala yang sangat masif dan sebagainya. Ya Jawa saja memenuhi kebutuhannya, Sumatera, Kalimantan kan seharusnya seperti itu. Tapi kan tidak gitu. Nah ini adalah beberapa contoh tentang betapa blundernya gitu kalau misalkan pemerintah Indonesia itu dikaitkan dengan masalah-masalah pangan. Nah, sekarang saya bertanya-tanya lagi, jangan-jangan makan siang gratis yang berkaitan dengan kebijakan pangan ini juga bermasalah. Coba kita misalkan hitung masalahnya ya. Pak Prabowo dan Pak Gibran itu berasumsi bahwa masyarakat Indonesia yang stunting, yang jumlahnya secara data statistik memang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak, itu diakibatkan oleh
gizi yang sedikit. Gizi yang sedikit harus bisa diatasi dengan cara makan yang cukup. Karena makan yang cukup itu dibutuhkan, maka harus ada makan siang gratis. Jadi makan siang gratis itu dilakukan untuk apa? Agar SDM di Indonesia itu baik, tidak ada yang stunting dengan runutan logika yang seperti itu. Tetapi masalah logika yang tadi itu ada masalah. Ada cacat logika di situ. Saya mohon maaf ya, tapi kan ini mas harusnya dilihat nanti setelah 5 tahun ke depan kayak gimana gitu ya. Tapi secara logika ini salah gitu. Salahnya itu di mana? Salahnya itu adalah mereka beranggapan bahwa kurang gizi sama dengan kurang makan, sehingga harus dikasih makan siang gratis gitu. Nah, di Indonesia kurang gizi itu tidak berarti kurang makan. Itu masalahnya. Saya ambil contoh yang seperti ini ya. Salah satu lumbung padi di Indonesia itu adalah Nusa Tenggara Barat. Dan di sana banyak orang yang kurang gizi. Di Kalimantan, misalkan Kalimantan Barat, itu lahannya menghasilkan banyak sekali makanan-makanan. Tetapi tingkat stunting di sana sangat tinggi walaupun mereka sudah disuplai makanan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang di Kalimantan kena stunting bukan gara-gara kurang makan, bukan gara-gara kurang gizi, tapi gara-gara polusi yang ekstrim, khususnya polusi air dan tanah, gara-gara banyak sawit dan pertambangan di sana. Jadi penyebab stunting itu tidak harus kurang makan, tidak harus kurang gizi, tetapi juga bisa hal-hal yang lain, termasuk juga polusi. Kan begitu. Nah, jadi runutannya itu seharusnya seharusnya gini nih. Kan masyarakat Indonesia sumber dayanya rendah. Kenapa sumber dayanya rendah? Karena banyak yang stunting. Kenapa stunting? Karena kurang gizi. Penyebab kurang gizi itu kurang makan. Nah, itu salah. Penyebab stunting tidak harus kurang gizi, tapi ada faktor-faktor yang lain. Dan kalaupun kurang gizi, bukan berarti kurang makan. Dari mana saya misalkan mengasumsikan yang seperti ini? Contoh yang lainnya beginilah, Baraya. Di Indonesia, setiap tahunnya ada sekitar 48-52 juta ton makanan yang dibuang, padahal masih bagus. Misalkan ya, cek restoran-restoran. Itu kalau misalkan sudah tutup, itu makanan-makanan SOP-nya mereka itu dibuang walaupun masih sangat bagus, masih sangat layak makan. Itu dibuang. Lihat rumah tangga di Indonesia. Ada nasi, pengennya mie. Akhirnya si nasinya dibuang. Ada mau makan telur, sudah dimasakin sama mama, mendingan beli batagor. Akhirnya apa? Banyak sekali makanan-makanan di Indonesia yang dibuang. Jumlahnya 48 juta ton setahun. Dan itu menciptakan kerugian terhadap Indonesia sekitar 500 triliun rupiah. Nah, coba kita pikirkan, kalau misalkan masyarakat Indonesia disebut kurang gizi, tetapi membuang 48 juta ton makanan, itu artinya apa? Artinya sebenarnya masyarakat Indonesia kurang gizi tetapi tidak kurang makan. Masalahnya adalah makanannya tidak bergizi gitulah. Nah, jadi bagaimana tuh solusinya? Pikirin. Nah, solusinya itu berikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengelola makanan. Jadi bukan kita mengeluarkan uang 400 triliun rupiah untuk makan siang gratis, bukan. Karena coba, yang mau dikasih makan gratis itu adalah orang yang setiap harinya makan 3 kali sehari atau lebih dari itu. Masyarakat Indonesia yang kelaparan itu, di Indonesia itu 16 juta orang. Kebutuhan pangan atas 16 juta orang itu gak sampai 1/5-nya dari 48 juta ton makanan yang dibuang. Kan rumusannya seperti itu gitu. Jadi, yang paling penting sekarang bukan ngasih makan gratis, tapi mengedukasi masyarakat, karena banyak sekali masyarakat di Indonesia, misalkan emak-emak gitu ya, ngasih makan anaknya itu mie goreng, dikasih jajanan-jajanan yang tidak baik dan sebagainya, sehingga mereka cukup makan tapi kurang gizi gitu. Nah, makanya harus diajarin soal gizi itu. Saya pikir sih seperti itu. Coba kalau misalkan ya, makan siang gratis tetap diberlakukan. Seandainya ya, makan siang gratis tetap diberlakukan. Kita akan kehilangan 400 triliun rupiah setahun, ditambah kerugian akibat makan yang dibuang itu 500 triliun. Berarti apa? Berarti hampir 1000 triliun setiap tahun ruginya.
Daripada seperti itu, mendingan kita edukasi masyarakat tentang bagaimana manajemen makanan sehingga yang 500 triliun setahun itu tidak hilang dan yang 400 triliun setahun itu tidak jadi dialokasikan. Berarti kita untung 1000 triliun setahun. Gitu kan? Kenapa nggak kayak gitu? Ya, tapi ya sekali lagi ya, ini mah adalah obrolan sebelum program itu dilaksanakan. Entah apakah nanti Pak Prabowo dan Pak Gibran berhasil dengan program kerjanya dan membuat akhirnya masyarakat Indonesia menjadi pinter-pinter dengan kualitas sumber daya yang lebih baik dan sebagainya, ya kita belum tahu. Tetapi dalam hitung-hitungan, sepertinya makan siang gratis itu adalah salah satu kebijakan yang juga blunder, mengikuti kebijakan-kebijakan blunder pada era-era sebelumnya. Ya, benar nggak sih? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.